Oke, kali ini kita akan lebih mempelajari tentang query, dan kali ini kita akan mengawali dengan penerapan query select untuk menampilkan data. Di sini kita bisa melihat ada beberapa query yang bisa diterapkan untuk select, itu artinya memilih atau menyeleksi data. Nah, di sini ada order by niche. Jadi kalau kita select bintang saja, ini contohnya saya sudah mempunyai database sekolah dengan tabel siswa. Jadi kalau kita running query-nya select bintang from siswa, maka dia akan muncul semua data yang saya punya. Jadi select bintang itu artinya kita memilih bintang itu semua data yang ada dari siswa, dari tabel siswa. Nah, di sini ada order by niche. Jadi order itu maksudnya untuk mengurutkan. Jadi contohnya seperti ini. Misalkan kita select semua dari siswa, order by niche. Kalau kita jalankan, nah ini hasilnya akan sama saja karena secara default dia untuk order by niche ini akan mengurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar, dan dari yang terkecil ke yang terbesar itu istilahnya kalau di query-nya itu ada ASC atau ascending. Kalau kita go, dia akan mengurutkan sesuai dengan niche dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, ini juga berlaku untuk gak hanya untuk angka, tapi juga berlaku untuk huruf. Contohnya itu kita akan mengurutkan berdasarkan nama-nama dari yang terkecil, maksudnya alfabetnya yang terkecil. Contohnya, jadi kita akan order by nama di sini, diurutkan berdasarkan ascending. Nah, seharusnya nanti Dorami ini akan berada di bawah Budi, A, B, C, D, dan seterusnya. Kalau kita go, nah seperti yang kita lihat, dia akan mengurutkan berdasarkan alfabet dari yang terkecil ke yang terbesar. Selain ascending, ada juga lawannya, yaitu dari yang terbesar ke yang terkecil, yaitu DSC atau descending. Kalau kita go, nah dia akan berbalik dari nama alfabet terakhir, akan mengurutkan ke yang alfabet paling kecil. Itu untuk order. Jadi selectnya itu untuk memilih data, bintang itu semua, from dari tabelnya, order diurutkan by berdasarkan niche. Kalau di sini contohnya, kalau kalian kemarin udah membuat database tentang barang, jadi kalian bisa mengorder berdasarkan kode barang, umumnya seperti itu, atau nama barang. Nah, jadi kalau kita perhatikan juga untuk di sini query itu biasanya kan dia tidak terlalu sensitif, artinya huruf besar, huruf kecil ini tidak jadi masalah. Sebenarnya kan kalau kita lihat di sini tabel saya hurufnya itu kecil, tapi di sini di query dia besar. Jadi itu tidak masalah. Nah, selain select bintang, kita juga bisa select salah satu atau satu-satu dari kolom-kolom di tabel yang ada. Contohnya itu saya hanya ingin melihat atau menselect nama saja. Jadi caranya itu seperti ini. Jadi kita select jangan bintang, ganti dengan misalkan tabel atau kolom yang ingin kita tampilkan. Contohnya di sini saya ingin menampilkan hanya nama saja. Jadi caranya itu seperti ini, go, maka dia akan muncul hanya nama saja. Contohnya saja saya ingin juga nama dengan tanggal lahir, tanggal underscore lahir. Kalau di sini, kalau di go dia akan muncul 2 kolom saja sesuai dengan apa yang kita select. Jadi seperti itu untuk men-select beberapa tabel dari semua yang ada, kolom maksudnya. Oke, itu untuk select beberapa kolom di dalam tabel. Ini udah kita implementasikan kemarin. Yang ini juga sudah. Nah, saya akan melanjutkan juga pembahasan tentang penggunaan parameter
dan kriteria pada query select. Jadi di sini yang dimaksud dengan parameter dan kriteria itu di sini contohnya itu menggunakan where. Jadi where itu sebuah kondisi yang ingin kita cari dari sebuah tabel. Misalkan seperti ini, saya ingin mencari siswa yang lahirnya itu di Kuningan. Kalau secara kasat mata kan kita bisa melihat sendiri, oh ternyata Laras itu yang lahir di Kuningan. Nah, bagaimana implementasi atau penerapannya di dalam query? Jadi seperti ini. Jadi kita ingin menyeleksi semua kolomnya, anggap saja seperti itu. Dari tabel siswa, where, di mana atau kondisinya itu alamat sama dengan di sini kasih tanda petik. Misalkan kita pengen yang Kuningan. Nah, di sini value-nya itu harus sama nilainya atau huruf besar huruf kecilnya. Kalau kita go, maka kita akan mendapatkan Laras. Contoh kita ini sebenarnya K-nya besar di depan. Coba kita ganti dengan kecil. Nah, di sini besar di depan. Coba kita ganti dengan kecil. Nah, di sini akan tetap sama mendapatkan data karena yang tadi saya bilang di query ini dia tidak terlalu sensitif, jadi tetap dapat meskipun dia ini huruf besar, ini huruf kecil. Agak tricky juga kalau di sini di query. Selain ada juga where dengan kondisi yang harus persis, ada juga like di sini. Kalau like itu seperti ada kata yang harus ada itu di sini. Contohnya itu seperti ini. Saya ingin mencari siswa berdasarkan alamat yang ada kata misalkan di depannya ya. C misalkan. Bentang. Iya, where alamat like C seperti ini. Kenapa di sini? Go. Nah, di sini dia akan mencari semua yang ada alamat dengan yang ada kata C persen di depannya. Jadi seperti itu. Nah, di sini juga dijelaskan kalau misalkan kita kasih persennya itu di belakang saja, berarti kita hanya mencari sebuah kata yang di sini Ali atau di sini C. C apa gitu ke depan, ke belakangnya itu bebas, yang penting depannya C, kita akan select itu. Nah, contohnya lagi, misalkan kita ingin yang berakhiran kata ON. Jadi kalau berakhiran kata ON, jadi persennya itu dibalik, dia di depan. Jadi maksudnya persen di depan, apa saja yang di depan, yang penting belakangnya ON, nanti akan ditampilkan. Atau kalau kalian pengen mengandung kata ON dimanapun, bisa di depan, di tengah, di belakang, ya pakein persennya itu di antara kata itu, dihapit seperti ini. Oke. Jadi, nah ini juga dijelaskan parameter kriteria ini bersifat non-case sensitive. Artinya, case sensitive ini huruf besar dan huruf kecil pun akan dianggap sama. Jadi tidak dihiraukan. Oke, seperti itu untuk yang query ini. Nah, kalian kalau pengen menerapkan query ini di Microsoft Access juga bisa. Dan kalian juga bisa menerapkan ini di command line, di Android kalian juga nanti sama. Di seperti ini, MySQL urut min p. Kalau di Android kan tinggal MySQLD untuk menjalankannya. So, databases dulu
salah. Kita use dulu databasenya, use sekolah. Kalau di sini, kalau kalian misalkan udah bikin yang tentang barang, use barang misalkan sesuai dengan nama databasenya. Nah, udah di select databasenya, berarti kita sekarang ada di database sekolah. Kita bisa show tables untuk menampilkan tabel yang ada. Nah, di sini sudah sesuai. Misalkan kita pengen select bintang from siswa, kita menampilkan semua data dari siswa. Nah, seperti ini. Kita juga bisa mengapply semua query yang tadi kita pelajari. Select bintang from siswa, where misalkan saya ingin cari yang alamatnya sama dengan Lur Agung. Jangan lupa titik koma. Nah, di sini kita dapat data yang Dorami. Seperti itu untuk di command line, akan sama dengan yang di ppmadmin. Oke, saya rasa ini cukup jelas. Kalian juga bisa menggabungkan antara where dengan like, di mana kondisinya misalkan kalian ingin spesifik namanya itu yang mengandung kata ali. Oke, itu sudah bagian itu sudah sebenarnya yang penting penerapan implementasi dari query-nya ini. Nah, ini yang disebut dengan parameternya yang dari sini ke sini. Lalu kita akan membahas tentang penggunaan fungsi pada query. Jadi yang dimaksud dengan fungsi itu seperti ini, message by atau apa gitu. Oke, di sini kalian bisa baca-baca sendiri ya di modul listing sum. Oke, count itu mencari jumlah ya. Oke, saya akan coba implementasikan atau contohkan beberapa query. Misalkan kita ingin mencari jumlah dari item siswa. Ya, kita pengen tahu sih berapa sih sebenarnya jumlah siswa yang ada di dalam tabel siswa itu. Jadi caranya itu bisa seperti ini. Select count, kita menghitung semua bintang from siswa. Nanti dia ketika di go dia akan nge-return sebuah angka yang menunjukkan berapa jumlah dari siswa. Ya, di sini totalnya ada 4 siswa. Kalau kita lihat 1 2 3 4. Jadi seperti itu. Nah, kalau misalkan fungsi seperti average ini mencari rata-rata, kalau di sini kurang cocok untuk mencari itu. Jadi ini cocoknya untuk tabel yang berisi penilaian. Misalkan di sini kalau kita punya nanti tabel nilai, nah kita ingin cari tahu nih rata-rata nilai UTS itu dari siswa itu seberapa itu di kode mata pelajaran tertentu. Di sini ditambahkan seperti itu. Jadi penerapannya itu sama seperti count tadi. Jadi kita select average berdasarkan, kalau ini nilai UTS itu nanti diambil dari salah satu kolomnya ini. Where kode mapelnya itu apa? Di sini apa? Di sini max itu mencari nilai tertinggi, min itu mencari nilai yang terendah. Fungsi-fungsi pengolahan karakter teks numerik. Oke, concat digunakan untuk menggabungkan 2 atau lebih teks string. Oke, jadi maksudnya concat itu di sini dia ingin menggabungkan langsung. Misalkan ini nis dengan nama. Jadi misalkan ini ya. Kalau kita select biasa itu kan dia, kalau kita ingin menyeleksi nis dan nama,
dia hasilnya itu akan terpisah kolomnya seperti ini kan. Nah, apabila kalian memiliki kebutuhan atau saya ingin menampilkan ini dalam satu kolom saja, tanpa ada seperti ini. Nah, jadi caranya itu bisa memakai concat seperti ini. Kalau kita jalankan seperti ini, tidak bisa, please, concat nama di sini S, misalkan ID siswa. S ini maksudnya dia mengaliaskan apa yang kolom yang akan kita gabungkan. Jadi nanti nama kolomnya itu bukan NIS atau nama lagi, tapi sesuai dengan apa yang kita aliaskan di sini. Jadi seperti ini saja untuk concat. Nah, jadi kalau kita lihat sekarang go, nah jadi di sini dia akan bergabung antara NIS dengan nama. Kalau di sini ada spasi gitu ya, seperti itu, go. Nah, coba kalian lihat perbedaannya yang tadi di sini. Kalau kita select nama sama NIS dengan cara biasa, dia akan berbeda kolom. Kalau misalkan kita pakai concat, dia akan bergabung menjadi satu. Seperti itu untuk penggunaan concat. Lalu ada lower upper, ini untuk untuk mengubah semua karakter huruf menjadi huruf besar saja, huruf kecil saja. Ini berguna nanti untuk nama misalkan. Kita praktekkan. Nah, di sini kita ingin misalkan namanya itu menjadi huruf besar semua. Nah, di sini tadi seperti kita lihat sebenarnya si Budi itu dia hurufnya kecil, laras kecema kecil, dia hurufnya kecil, laras kecema kecil, ada huruf besar kecilnya maksudnya. Di sini kita paksa dia untuk menjadi huruf besar semua. Nah, di sini juga ada fungsi dari length untuk mengetahui panjang dari karakternya itu berapa sih karakternya. Oke, kita langsung saja. Kita bisa seperti ini ya untuk menggabungkan beberapa query yang ada. Length, misalkan kita pengen cari tahu namanya. Kalau kita go, nah misalkan Budi itu ada 4 karakter, Laras ada 1, 2, 3, 4, 5 karakter seperti itu. Contohnya kita pengen tidak seperti ini. Misalkan kita ganti saja as panjang nama. Nah, dia bisa berubah seperti itu ya. Ini S ini bisa juga kita apply ke sini dan seterusnya. Ada juga fungsi L-trim, R-trim, trim. Jadi menghapus karakter sih sebenarnya. Kalau trim itu udah pasti kita pengen menghapus salah satu karakter. Oke. Select L-trim. Dan ini untuk nge-replace name, misalkan kalau di sini untuk replace itu untuk digunakan untuk mengganti sebuah teks dengan teks yang lain, tapi dia tidak akan menyimpan ke database ya. Kalau di sini sebenarnya kan bisa diupdate di database-nya itu. Ada substring digunakan untuk mengutip, mengambil sebagian. Substring juga bisa dibilang itu seperti memotong ya. Misalkan kita pengen kata Udi saja, di sini nama 2,4, artinya itu dia dari karakter kedua sampai ke 4. Itu 2, 3, 4, makanya dia I-nya itu dihitung lagi dari depan ya, makanya dia 4 itu sampai I.
Oke, seperti itu saja. Ini juga ada beberapa lagi. Penerapannya sama saja nanti seperti ini. Cuma untuk database ini memang kurang cocok bila digunakan untuk fungsi-fungsi seperti ini. Ini lebih ke matematis, membutuhkan tabel-tabel yang bersifat hitungan. Oke, di sini ada juga tentang tanggal atau date. Ada current date dan now, menampilkan waktu sistem. Oke, sebenarnya ini sama, cuma ini yang ini lebih lengkap. Kita coba saja salah satu ya. Kita coba yang sini. Sini akan menampilkan sebenarnya jam sistemnya ya, 22:29, ini juga 22:29. Oke, itu untuk yang itu. Kita lanjutkan date format. Nah, ini biasanya sangat berguna untuk tanggal lahir. Kalau secara default dia tanggal lahir itu secara aturan ya, di sini dia itu akan tahun dulu, lalu bulan dan tanggal. Nah, misalkan kalau di Indonesia itu kan kebanyakan dia dari tanggal dulu ke bulan ke tahun. Nah, kita bisa mengganti formatnya dengan cara date format seperti itu. Dan kita bisa menentukan apa saja urutannya atau gimana urutannya. Kalau D ini mewakili day, M ini mewakili month atau bulan, Y ini mewakili year atau tahunnya. Kita coba saja, misalkan kita pengen date format untuk tanggal lahir, kita pengen itu formatnya dari hari dulu ke bulan dan ke tahun. Kalau kita go, nah dia akan berbalik ya, dia akan sesuai dengan apa yang kita inginkan di sini. Jadi dari mulai tanggal, bulan, dan tahun. Seperti itu penerapannya. Ini bisa kalian coba-coba. Ini kalau kalian apply di Microsoft Access sebenarnya akan sama juga. Data kalian apply di Microsoft Access sebenarnya akan sama juga. Database-nya mungkin akan sedikit berbeda di tampilan saja. Nah, jadi itu saja untuk pembahasan materi yang sekarang.